Saudara-saudariku yang terkasih, setiap kali kita merayakan Santo Santa, kita diingatkan bahwa mereka adalah kitab suci yang hidup. Mereka pelaksana sabda Allah dengan pengorbanan setia sehabis-habisnya. Dan itu juga berarti ajakan untuk kita bahwa kita pun sebenarnya dengan perjuangan, dengan kesetiaan, kita juga bisa menjadi teladan bagi orang lain, menjadi kitab suci yang hidup. Hari ini kita memperingati Santa Elizabeth dari Hungaria. Siapakah sosok orang ini? Dia hidup dalam kemewahan. Dia anak seorang raja dari Hungaria. Suaminya seorang raja juga. Tetapi keduanya memiliki hati yang sangat baik. Suaminya Louis dan juga Elizabeth memperhatikan orang miskin. Tetapi nasib Santa Elizabeth menjadi sangat tragis setelah suaminya meninggal. Ia dibenci, ia disingkirkan, diusir dari istana. Ketiga orang anaknya diambil darinya. Tetapi walaupun Santa Elizabeth menerima perlakuan yang tidak manusiawi, penderitaan yang luar biasa, kesepian batin, ia tetap punya semangat. Sisa-sisa kekayaannya ia bagi-bagikan kepada orang miskin. Bahkan ia mendirikan rumah sakit bagi mereka yang sakit. Bermisi, tidak berhenti, tidak kendor karena disingkirkan, tetapi tetap dalam semangat karena dia tahu bahwa Tuhan Allah bersama dia. Nama Santa Elizabeth dicatat oleh gereja dalam kitab kehidupan gereja. Dalam bacaan pertama hari ini, orang-orang yang benar, yang berlaku baik, yang bertobat, yang setia, dicatat oleh Tuhan Allah di dalam kitab kehidupan. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini kita mendengarkan kisah Zakheus. Ada 3 tokoh di sana. Yesus, Zakheus, dan orang banyak. Marilah kita melihat kisah itu. Zakheus itu dibenci oleh bangsanya sendiri karena ia pemungut cukai dan ia adalah kepalanya. Dia memiliki kedudukan yang mentereng, kaya raya. Tetapi ada saat di mana hatinya disentuh oleh Allah. Ketika Yesus lewat di Yerikho, di kampungnya, ia berusaha melihat siapakah Yesus itu. Zakheus berbadan pendek, ia berusaha memanjat pohon ara. Ada usaha yang luar biasa memanjat pohon ara supaya dia bisa melihat Yesus itu. Dia tidak bisa melihat karena banyak orang di situ. Ketika Yesus lewat dan dia melihat Zakheus sedang di atas pohon, Zakheus, segeralah turun. Hari ini saya menumpang di kemahmu, di rumahmu. Saudara-saudari yang terkasih, ajakan Yesus untuk turun membuat Zakheus bersukacita. Ia turun, dia menerima Yesus dengan sukacita. Dan tidak hanya itu lagi, ia berjanji. Ia berubah. Yang tadinya berambisi memperkaya diri, sekarang bermisi dan berbagi. Tuhan, setengah dari harta milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Ia bermisi berbagi. Bahkan kalau ada, sudah saya rampas harta orang, saya kembalikan 4 kali lipat. Perubahan yang luar biasa. Idealnya, orang yang ada di situ ikut bersukacita karena perubahan yang luar biasa dari Zakheus.
Yesus bersukacita datang ke rumah Zakheus karena ada perubahan. Tetapi apa yang terjadi? Orang banyak justru bersungut-sungut, tidak melihat dalam kacamata iman apa yang dilakukan oleh Yesus kepada Zakheus. Mereka bersungut-sungut dan mengatakan, ia menumpang di rumah orang berdosa. Orang banyak justru hidup dalam kebencian, menghakimi, dan selalu merendahkan orang lain. Padahal Yesus juga meminta mereka untuk bertobat. Tidak hanya Zakheus sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana dengan kita? Dalam Injil hari ini, di manakah posisi kita? Zakheus yang bertobat, yang bermisi, yang beramal, yang memperhatikan orang miskin, mengakui ada kedosaan, atau kita masih seperti orang banyak yang tidak mempedulikan perubahan orang lain, tidak memberikan ruang kepada pertobatan orang lain. Kita tidak melihat ketika orang lain hatinya disentuh oleh Allah. Kita selalu diajak untuk bertobat, seperti di dalam bacaan hari ini, dalam bacaan pertama. Orang yang tidak bertobat dalam bacaan pertama diberikan indikasi. Bagaimanakah itu? Dikatakan hidup tetapi mati. Dikatakan panas tetapi dingin. Suam-suam kuku. Tidak punya semangat hidup. Tidak punya gairah hidup. Orang yang semacam ini tidak memiliki kesetiaan dan bisa jadi kendor ketika menghadapi penderitaan, disingkirkan banyak orang. Sangat jelas untuk kita, saudara-saudari yang terkasih, melaksanakan kebaikan, melakukan pertobatan, memperhatikan orang miskin, bukan agar dielu-elukan oleh orang banyak, seperti dalam bacaan Injil hari ini, tetapi karena sungguh melaksanakan kehendak Allah, kita menjadi kitab suci yang hidup, teladan bagi orang lain mengalami kasih Allah itu sendiri. Amin.